Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam wa ba'du. Para pemirsa LDNU Buntang TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita bisa kembali berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap kali Ramadan datang, kita sering diperdengarkan surat Al-Baqarah ayat 183 yang di dalamnya memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba ay furido, diwajibkan alaikum atas kalian. Apa yang diwajibkan? Asyamu, puasa. Jadi kita oleh Allah sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sama halnya kewajiban puasa tersebut diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kita. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apa sih takwa itu? Para mubaligh, para khotib, para dai sering mendefinisikan bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Para pemirsa rahimakumullah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan definisi tersebut. Akan tetapi kalau kemudian kita mau membongkar lagi definisi takwa yang sebenarnya, maka di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Aswiya ini dikatakan bahwa takwa itu bukan hanya sekedar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya saja. Di sini dikatakan bahwa takwa adalah wahya ibaratun an imtisali awamirillah wa jitinabi nawahi zahiran wa batinan ma'astisy'arit ta'zimi lillah wal haibah wal khasyah wal rahbah minallahi ta'ala. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, zahiran wa batinan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Zahir dan batin, bukan hanya zahir saja. Karena kalau kita selama ini sering mendengar ya bahwa takwa itu hanya didefinisikan berhenti pada menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya saja, maka seolah-olah yang nampak adalah bahwa takwa itu hanya sebatas ibadah ritual, zahir. Sementara aspek batinnya tidak disentuh sama sekali. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi takwa itu zahir dan batin. ma'astisy'arit ta'zimi lillah. Jadi disertai dengan pengagungan kepada Allah. Wal haibah wal khasyah. Ya. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini yang muncul, maka kita akan menjadi betul-betul pribadi yang luar biasa. Karena di masyarakat sering kita jumpai, ini kita nggak bisa tutup mata ya. Banyak fenomena kita jumpai, misalkan banyak orang yang kemudian hanya mementingkan aspek ibadah zahir saja tanpa memperhatikan aspek batinnya. Ya, misalkan masih banyak kok orang yang kemudian sholatnya rajin tapi kemudian dia merasa pribadinya paling suci. Ada orang yang banyak sedekah tapi dihinggapi dengan riya yang luar biasa. Ada orang yang rajin puasa tapi suka membenci orang lain. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Sehingga pemirsa rahimakumullah, dengan adanya ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kita oleh Allah
digembleng di dalam sebuah kawah candra di muka yang bernama bulan Ramadan ini, agar kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, zahir dan batin. Ya, bukan cuma zahir saja tapi juga batinnya. Bukan hanya ibadah ritual tapi juga ibadah batiniyah yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa tahun ini yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kita semua betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah, bukan hanya zahir tapi juga batin. Ya, ibadah zahir jalan, batin jalan, sosial jalan. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa khazanah keilmuan bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.